Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang tugas dasar HRP kami, bagian HRM pada PT Indofood. Untuk yang pertama ada kelas diagram. Yang pertama ini ada pendaftar. Nanti di pendaftar ini ada email, ya pakai string, lalu ada ID pakai int, lalu ada nama pakai string. Lalu mereka pendaftar mengisi form pendaftaran, lalu akan dipertimbangkan untuk wawancara dan tawaran kerjanya. Lalu yang selanjutnya setelah pendaftar ini, mereka akan mengisi form pendaftaran, yang mana isinya adalah data pribadi, itu menggunakan string, lalu ID menggunakan int, lalu ada pengalaman menggunakan string, lalu nanti form pendaftaran akan dikirim dan disimpan. Nah, form pendaftaran ini nanti akan dikirimkan oleh HRD, karena HRD yang membuat. Nah, HRD ini dia menggunakan ID, yaitu menggunakan int, lalu ada jabatan yang menggunakan string dan nama yang menggunakan string. Tugasnya itu mengirim tawaran kerja, lalu susunan wawancara, lalu terima karyawan baru, lalu tinjau hasil wawancara, dan tinjau pendaftaran. Nah, HRD ini melakukan wawancara, menyeleksi karyawan baru, membuat tawaran kerja, dan melaporkan hasilnya itu ke manajer. Nah, untuk melakukan wawancara ini, itu ada hasil yang menggunakan string, ID menggunakan int, lalu wawancara menggunakan string, tanggal menggunakan date, lalu isinya ada jadwalkan, laksanakan, dan rame-rame aku lagi record. Nah, hasil wawancara nanti ini diikuti oleh pendaftar. Nah, karyawan baru ini, HRD menyeleksi karyawan baru, itu ada departemen yang menggunakan string, lalu ID menggunakan int, tanggal mulai menggunakan date, dan isinya yaitu daftarkan ke sistem. Lalu ada proses onboarding. Nah, karyawan baru ini nanti menimbulkan tawaran kerja, yang mana tawaran kerja ini nanti akan diterima oleh pendaftar. Nah, isi dari tawaran kerja sendiri ini yaitu gaji yang menggunakan double, lalu ID yang menggunakan int, lalu posisi menggunakan string, status menggunakan string, isinya yaitu membuat, mengirim, dan setuju. Nah, tawaran kerja ini juga dibuat karena disetujui oleh manajer. Dibuat oleh HRD tapi melalui persetujuan dari manajer. Nah, manajer sendiri ini ada departemen yang menggunakan string, lalu ID yang menggunakan int, dan di dalamnya tugasnya itu setuju tawaran kerja, seperti itu. Untuk kelas diagram. Lalu dilanjutkan untuk diagram selanjutnya. Baik, selanjutnya ada objek diagram. Nah, di sini objek diagram ini nggak jauh-jauh dari kelas diagram, soalnya nyambung gitu. Cuma ada perbedaan di sini. Yang pertama yaitu tawaran kerja. Di dalam tawaran kerja ada gaji, ID, posisi, dan status diterima oleh pendaftar. Nah, pendaftar ini ada email, ID, dan nama. Lalu pendaftar ini mengikuti wawancara yang di dalamnya ada beberapa tahap, yaitu hasil, ID, wawancara, dan tanggal. Nah, untuk tawaran kerja ini menimbulkan karyawan baru, yaitu dari pendaftar tadi, yang dalamnya ada departemen, ID, tanggal mulai. Lalu di tawaran kerja ini disetujui oleh manajer, yang dalamnya ada departemen, string, dan ID. Bisa next di bawahnya. Nah, di dalam tahap wawancara ini kan ada hasil, ID, wawancara, dan tanggal ya guys ya. Lalu hasil wawancaranya dilakukannya oleh HRD untuk karyawan baru,
ini diseleksi ARD juga. Lalu untuk form pendaftaran yang dilakukan oleh pendaftar tadi ada beberapa di dalamnya, yaitu adalah pribadi, IT, dan pengalaman. Next bisa masuk ke komponen diagram. Baik, yang selanjutnya yaitu komponen diagram. Nah, di komponen diagram ini sendiri, di awalnya pendaftar akan membuka portal pendaftaran. Nah, lalu pendaftar akan mengisi form, registrasi form, lalu job officer review, ada juga application status. Lalu yang selanjutnya yaitu ada portal HRD, yang isinya yaitu registrasi review, job over manajemen, lalu interview, schedule, terus ada interview evaluation, ada onboarding management, lalu ada menyimpan data. Nah, di menyimpan data ini isinya ada applicant database, job over database, interview database, employee database, dan dokumen storage, yang isinya yaitu mengisi setiap data-data yang dibutuhkan oleh perusahaan. Lalu ada lagi portal manager, yaitu isinya job officer approval, yang dimana tugasnya untuk dari yang sudah diserahkan oleh HRD. Lalu ada sistem eksternal yang isinya yaitu file service, HRD management, dan management system. Nah, untuk portal manager ini dilakukan oleh HRD. Lalu untuk sistem eksternal ini biasanya digunakan oleh manager. Seperti itu. Bisa next ke diagram selanjutnya. Oke, pertama-tama di dalam deployment diagram, jadi proses pertama dilakukan oleh client PC. Client PC ini digunakan untuk eksternal maupun atau digunakan oleh si penggunanya atau si pelamarnya gitu. Jadi yang pertama itu si pelamarnya melakukan pendaftaran lamar kerja secara online, di mana untuk pendaftaran dilakukan melalui browser, kemudian dikoneksikan kepada web server. Nantinya dikoneksikan pada HTTPS, kemudian diakses oleh front page application, yang dimana front page application ini digunakan untuk antarmuka kepada si penggunanya, dan didukung oleh XMPP dan style CSS. Kemudian dikoneksikan di admin application, yang dimana ini digunakan untuk membaca maupun menulis data-data si pelamarnya. Setelah si pelamarnya itu melakukan pendaftaran, kemudian dimasukkan ke dalam admin application untuk memproses, kemudian akan disimpan ke database server. Lalu di admin application itu juga terkoneksikan kepada Recruiter PC dan HR PC. Recruiter PC itu digunakan untuk melakukan menginputkan hasil interview. Setelah pelamar itu melakukan pendaftaran, kemudian melakukan wawancara, dan Recruiter PC ini menginputkan hasil wawancaranya ke dalam database server melalui admin application. Sedangkan untuk HRPC nantinya ini setelah pelamar ini lulus atau kandidat lulus, maka HRPC membuat sebuah offer letter yang berformat PDF. Untuk database server ini di dalamnya ada komponen application database, kemudian MySQL database, kemudian di sini ada data interview result dan data pelamar. Kemudian di dalam node HRPC-nya terdapat offer letter yang berformat PDF, kemudian dikirimkan ke client PC melalui Gmail. Kurang lebih seperti itu untuk deployment diagram, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu activity diagram yang startnya di bagian yang terbagi oleh 3 bagian, yaitu bagian SDM, manajemen, dan pelamar. Startnya
Lalu untuk start di bagian SDM, yaitu membuat informasi lowongan. Lalu bagian manajemen menerima informasi. Lalu kembali lagi ke bagian SDM, yaitu terima lamaran dari pelamar. Lalu membuat shortlist. Nah, diterima lamaran dari pelamar ini, pelamar mengirim lamaran. Kembali lagi ke bagian SDM untuk buat shortlist ini, bagian manajemen mereview dan mempersetujui. Lalu untuk proses wawancara. Lalu untuk pelamar ini mengonfirmasi wawancara. Bisa next ke bawah. Nah, untuk bagian SDM ini memproses rekrutmen itu tadi. Lalu untuk bagian pelamar ini menerima penawaran untuk kerjaan itu tadi. N-nya di bagian pelamar. Oke, untuk yang selanjutnya ada use case diagram. Nah, untuk use case sendiri kami menggunakan proses bisnis rekrutmen, yaitu yang pertama pendaftar atau jadi aktornya, lalu pendaftar ini mengisi form pendaftaran, lalu mempertimbangkan tawaran kerja, lalu ada HRD, aktor yang kedua, yaitu tugasnya meninjau form pendaftaran, mengirim tawaran kerja, menerima karyawan baru, meninjau hasil wawancara, dan menyusun dan melakukan wawancara. Lalu ada manajer. Untuk manajer sendiri tugasnya yaitu mensetujui dibuat oleh HRD, lalu akan dikirimkan kembali ke pendaftar. Lalu untuk selanjutnya, Baik, untuk sequence diagram ini karena ada 3 aktor, berarti ada 3 gambar. Yang pertama itu dari aktor pendaftar. Pada tahap awal pendaftaran, itu proses dimulai ketika pendaftar mengakses web pendaftaran untuk melihat lowongan kerja yang tersedia. Lalu portal web menampilkan informasi lowongan kepada pendaftar. Pendaftar kemudian memasukkan data-data yang diperlukan secara bertahap. Pendaftar juga mengunggah dokumen penting seperti CV dan dokumen pendukung lainnya. Setelah semua data diisi, pendaftar mengirimkan lamaran mereka melalui portal web. Tahap yang kedua yaitu proses internal sistem. Portal web meneruskan permintaan ke sistem rekrutmen. Sistem rekrutmen melakukan validasi data untuk memastikan kelengkapan dan kesesuaian. Data lamaran kemudian disimpan ke sistem HRD untuk dokumentasi dan pemrosesan lebih lanjut. Sistem rekrutmen meminta sistem notifikasi untuk membuat konfirmasi. Pendaftar menerima konfirmasi bahwa lamaran telah berhasil dikirimkan. Tahap yang ketiga yaitu seleksi. Setelah lamaran diproses oleh HRD, sistem notifikasi mengirimkan jadwal wawancara kepada pendaftar. Pendaftar mengonfirmasi ketersediaan untuk jadwal wawancara melalui portal web. Konfirmasi ini memungkinkan proses wawancara berjalan sesuai rencana. Tahap setelah wawancara yaitu setelah proses wawancara, sistem notifikasi mengirimkan tawaran kerja kepada pendaftar yang berhasil. Pendaftar merespon dengan menerima atau menolak tawaran melalui portal web. Lalu portal web mencatat respon ini di sistem HRD. Terakhir, sistem notifikasi mengirimkan konfirmasi final kepada pendaftar berdasarkan respon mereka. Lalu, untuk sistem HRD. Ya. Yang pertama yaitu akses ke sistem. HRD masuk ke sistem HRM menggunakan kredensial. Lalu sistem dashboard menampilkan ringkasan informasi termasuk lamaran baru yang masuk. Yang kedua, pengelolaan lamaran. HRD melihat daftar lamaran baru yang masuk melalui sistem dashboard. Lalu sistem mengambil data lamaran dari database pelamar dan menampilkannya. Lalu HRD dapat meninjau detail lamaran pelamar
termasuk informasi pribadi dan dokumen pendukung. Lalu sistem rekrutmen mengambil data lengkap pelamar dari database untuk ditampilkan kepada HRD. Proses seleksi awal. Setelah meninjau lamaran, HRD memutuskan untuk menerima atau menolak lamaran. Lalu sistem rekrutmen memperbarui status lamaran di database pelamar. Kemudian sistem juga memicu notifikasi untuk menginformasikan pelamar tentang hasil seleksi awal. Yang keempat, penjadwalan dan pelaksanaan wawancara. Untuk pelamar yang lolos seleksi awal, HRD menjadwalkan wawancara. Sistem rekrutmen menyimpan jadwal wawancara di database pelamar. Lalu sistem notifikasi mengirimkan undangan wawancara kepada pelamar. Lalu setelah wawancara dilaksanakan, HRD mencatat hasil wawancara dalam sistem. Selanjutnya, sistem rekrutmen memperbarui status pelamar berdasarkan hasil wawancara. Yang terakhir, penawaran kerja. Untuk kandidat yang berhasil, HRD membuat tawaran kerja melalui sistem rekrutmen. Sistem menyimpan detail tawaran kerja di database pelamar. Lalu sistem notifikasi mengirimkan tawaran kerja kepada kandidat yang berhasil. Lanjut ke aktor manajer. Yang pertama, akses ke sistem. Manajer masuk ke sistem HRM dengan kredensial. Lalu sistem dashboard menampilkan tampilan khusus manajer yang berisi informasi relevan. Kedua, tinjau persetujuan tertunda. Manajer melihat daftar tawaran kerja yang membutuhkan persetujuan. Lalu sistem dashboard mengambil data tawaran tertunda dari database pelamar. Selanjutnya, data tawaran kerja yang perlu ditinjau ditampilkan kepada manajer. Ketiga, evaluasi tawaran kerja. Manajer meninjau detail tawaran kerja, termasuk data pelamar dan posisi. Lalu sistem rekrutmen mengambil profil lengkap pelamar dari database pelamar. Manajer menganalisis kesesuaian antara kandidat dan posisi yang ditawarkan. Yang keempat, peninjauan ketentuan tawaran. Manajer mengakses sistem persetujuan untuk melihat detail ketentuan tawaran. Lalu sistem menampilkan informasi lengkap seperti gaji, benefit, dan ketentuan kontrak. Yang kelima, keputusan persetujuan. Setelah evaluasi menyeluruh, manajer memutuskan untuk menyetujui atau menolak tawaran kerja. Sistem persetujuan memperbarui status tawaran di database pelamar. Sistem juga memberitahu HRD tentang keputusan telah diambil agar dapat ditindaklanjuti. Selanjutnya untuk diagramnya, dapat diteruskan. Selanjutnya pada tahapan diagram collaboration. Pertama dilakukan oleh klien PC, yang dimana klien PC itu merupakan pelamarnya. Anggaplah pelamarnya itu melakukan pendaftaran melalui online. Jadi pertama dilakukan oleh si klien PC masuk ke dalam job application portal, dan job application portal ini terhubung ke database server melalui admin application. Admin application itu merupakan sebuah proses untuk membaca dan menulis data si pelamarnya untuk disimpan ke dalam database server. Kemudian setelah klien PC itu melakukan pendaftaran, recruiter PC akan menginputkan hasil wawancaranya setelah si pelamar itu melakukan wawancara. Dan diinputkan ke dalam admin application, kemudian disimpan ke dalam database server. Kemudian untuk SRPC-nya itu mereview hasil wawancaranya dan kemudian akan dibuatkan offer letter yang berformat PDF. Setelah hasil wawancara dari si pelamar itu atau kandidat yang lulus, maka akan dibuatkan offer letternya oleh si HRPC-nya dan akan dikirimkan melalui mail server, kemudian Gmail, dan ke klien PC. Baik, untuk penjelasan diagram state chart HRM. Awal prosesnya yaitu dimulai dari pendaftaran baru, yaitu proses dimulai ketika pelamar mengisi volume pendaftaran. Set ini mewakili
Status ketika pelamar sedang mengisi atau baru aja menyelesaikan formulir aplikasi. Yang kedua, pendaftaran baru ke pemeriksaan formulir. Transisi terjadi saat formulir disubmit ke sistem. Formulir masuk ke tahap pemeriksaan oleh tim rekrutmen. Ketiga, pemeriksaan formulir ke percabangan. Dari state ini, alur bisa bercabang ke 3 arah berbeda. Yang pertama, kembali ke pendaftaran baru jika perlu revisi. Yang kedua, berakhir atau ditolak jika tidak memenuhi syarat. Yang selanjutnya yaitu lanjut ke penjadwalan wawancara jika formulir diterima. Tahap keempat, penjadwalan wawancara ke pelaksanaan wawancara. Transisi terjadi setelah jadwal wawancara dikonfirmasi. State berubah dari penjadwalan ke pelaksanaan wawancara. Yang kelima, pelaksanaan wawancara ke evaluasi hasil. Setelah wawancara selesai dilaksanakan, status berubah ke evaluasi hasil. Tim rekrutmen mengevaluasi performa kandidat. Yang keenam, evaluasi hasil ke percabangan. Dari state ini, alur bisa bercabang ke 2 arah. Berakhir atau ditolak jika hasil evaluasi negatif. Lalu bisa lanjut ke pembuatan tawaran kerja jika hasil evaluasi positif. Tahap ketujuh yaitu pembuatan tawaran kerja ke pertimbangan tawaran. Tawaran kerja dibuat dan dikirim ke kandidat. Lalu status berubah menjadi menunggu pertimbangan dari kandidat. Tahap ke-8 yaitu pertimbangan tawaran ke percabangan. Dari state ini, alur bisa bercabang ke 2 arah. Yang pertama, berakhir atau ditolak jika kandidat menolak tawaran. Lalu lanjut ke persetujuan akhir jika kandidat menerima tawaran. Yang ke-9, persetujuan akhir ke penerimaan karyawan baru. Setelah persetujuan final dari HR, status berubah ke penerimaan karyawan baru. Proses administrasi final untuk menerima karyawan baru dimulai. Yang ke-10, penerimaan karyawan baru ke akhir proses, yaitu proses rekrutmen selesai. Kandidat resmi menjadi karyawan baru. Sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 6. Terima kasih.